perkantoran atau pertokoan. Nggak nyampe. Aparatnya juga tidak bisa untuk memadam. Alat keselamatan yang disiapkan oleh perusahaan tidak berbanding dengan barang yang harus diamankan. Kalau emang Tuhan berkehendak, kita juga mau bilang apa ya, kita hanya bisa ikhlas. Tapi kan sebagai ibu kan gimana sih? Kan kalau nggak habis pikir, gimana Rehan meregang nyawanya? Nggak nyampe. Kan kalau nggak habis pikir, gimana Rehan meregang nyawanya gitu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Ibu korban Mimi Andriani Nasution mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teradron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Pertanyaan saya itu, tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teradronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih, ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong, keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teradron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Kebakaran tragis yang melanda gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat telah merenggut sedikitnya 22 nyawa. 7 korban tewas berjenis kelamin laki-laki dan 15 korban tewas lainnya berjenis kelamin perempuan termasuk 1 wanita hamil. Guna meringankan beban penderitaan pada keluarga korban, Kementerian Sosial memberikan santunan tali asi kepada para korban tewas dan korban luka berat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, sedangkan korban luka berat sebesar 5 juta rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan santunan tersebut merupakan program Kementerian Sosial demi membantu warga yang kesusahan atau terkena bencana. Tentu kita sedang melakukan asesmen. Insya Allah nanti kita akan memberikan tali asi ya bagi yang wafat. Ya. Tentu juga kita akan membantu bagi yang luka-luka berat. Itu kita akan bantu. Kita prihatin, kita bela sungkawa. Tapi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan berupa tali asi bagi yang wafat ya sebesar 15 juta rupiah. Yang luka-luka 5 juta rupiah. Santunan tali asi tersebut akan dicairkan kepada pihak ahli waris setelah proses asesmen dan identifikasi jasad para korban selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah ditetapkan tersangka kebakaran yang menewaskan 22 karyawan, Direktur Utama Teradron ditangkap polisi di kamar apartemennya di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu lalu.
Polisi juga telah menggelar olah TKP lanjutan kebakaran gedung Teradron. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP tersebut oleh Puslapor Mabes Polri. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Ya. Polisi kini tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik gedung Teradron yang kini diketahui masih berada di luar negeri. Karena tak menutup kemungkinan tersangka kasus kebakaran maut di Kemayoran akan bertambah. Sejumlah pelanggaran keselamatan gedung Teradron menjadi peringatan keras semua pihak bahwa abai terhadap K3 dapat memicu potensi jatuhnya banyak korban mematikan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Inside Story. Pemirsa, pasca insiden kebakaran yang terjadi di area perkantoran, tepatnya di gedung Teradron, dan menewaskan 22 orang. Seperti apa perkembangan penyidikan di sana? Untuk lebih jelas ya, kita sudah hadir bersama kami bersama ini. Kita akan berbincang lebih dalam seperti apa proses penyidikannya dan update-nya seperti apa langsung dengan Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Bapak, jadi sejauh ini seperti apa Pak perkembangan penyidikannya? Jadi memang hari pertama saat kejadian siang itu memang kami sangat fokus pada evakuasi. Ya. Semua tenaga yang kami curahkan untuk evakuasi bersama damkar tentunya, agar jumlah korban yang selamat itu semakin banyak. Baik. Dan kita ketahui bersama pada akhirnya memang kami berduka cita bahwa sebanyak 22 karyawan itu menjadi korban. Kemudian selesai dari kegiatan evakuasi, maka malam hari itu juga dari Puslapor Mabes Polri melakukan olah TKP. Kami paham bahwa ini kejadian yang sangat menonjol, menjadi perhatian publik. Kami juga ingin segera bisa menentukan arah dari kegiatan kepolisian tentunya, dan memang hari pertama dan hari kedua kami fokus untuk melakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi. Dan sampai dengan hari ini memang setidaknya sudah ada 13, di mana 10 itu adalah dari pihak karyawan sendiri, fungsi ya, karena kan ada lantai 6 itu apa dan sebagainya, dan 3 lainnya meliputi warga, kemudian dari dinas cipta karya, dan juga dari petugas pemadam kebakaran. Selain itu juga kami mengumpulkan baik itu visum dan hasil dari lapor dan sebagainya, tentunya untuk mengkonstruksikan kejadian dan kemudian dengan perbuatan apa yang dilakukan itu sehingga terjadi hal tersebut. Ya, kami berusaha paralel, kemudian kami untuk satukan dan untuk kami lakukan gelar perkara. Baik, berarti sudah bisa diketahui Pak indikasi awal penyebab ledakan tersebut Pak? Nah, jadi kalau untuk ledakan tersebut ini memang kami terus ya, dari sudah 2 kali kami melaksanakan olah TKP dari Polres Pusat, kemudian dari Lapor juga sudah 2 kali tadi siang juga melaksanakan kegiatan olah TKP ulang dan mengambil beberapa barang bukti ya untuk diuji di laboratorium. Memang keterangannya itu sama, yaitu pada lantai 1. Lantai 1 ya. Lantai 1 itu pusat ledakan ya, kebakaran. Awalnya kebakar, dan memang di lantai itu menurut keterangan saksi itu terdapat sekitar 80 unit dari baterai. Berarti sebenarnya lantai dasar ini lokasi apa sih Pak? Dasar itu ini menyangkut juga peruntukannya kalau dengan sesuai dengan izinnya dan keterangan dinas cipta karya itu adalah perkantoran. Jadi dilarang untuk gudang. Nah itu juga yang kami mulai mengukur tingkat kelalaian. Penyalahgunaan fungsi juga ya Pak ya? Kelalaian, dan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut yang mengakibatkan korban sangat fatal.
Baik Bapak, lalu sejauh ini apakah sudah ada pihak yang bisa dinyatakan sebagai tersangka? Dan kalau memang sudah ada, siapa Pak? Ya, memang kemarin ya tadi pagi itu malam kami melaksanakan gelar perkara. Memang kami sudah menemukan setidaknya 2 alat bukti ya yang kuat. Maka kami sudah menetapkan tersangka yaitu saudara MWW. MWW ini selaku direktur utama Teradron yang berkantor di situ untuk bertanggung jawab. Ya. Dan kami masih terus melakukan pemeriksaan. Semoga ini membuat terang semuanya apa yang terjadi dan mengapa itu bisa sampai terjadi dengan korban yang sangat banyak. Baik Pak, ini kan bisa dikatakan sebenarnya perusahaan Teradron ini perusahaan besar begitu ya. Apalagi kalau nggak salah dari informasi yang saya dapatkan nih Pak, base-nya itu ada di Jepang. Apakah ini ada keterkaitan antara cabang yang di Jakarta dengan yang di pusatnya di Jepang? Ya, Pak? kami terkait dengan merek dan sebagainya ya, tentunya kami fokus pada kejadian. Dan bagaimana perusahaan dalam ini Teradron Indonesia yang berada di kantor tersebut itu bisa menjamin karyawannya, dan itu yang menjadi fokus kami gitu ya. Jadinya perusahaan ini kan sudah berjalan, keterangan saksi itu kan sekitar 2 tahun. 2 tahun beroperasi. Artinya kan sebenarnya itu bisa berjalan, tetapi kemudian mengapa sampai terjadi dan tidak bisa dimitigasi gitu. Kemudian kalau memang itu beresiko, mengapa milik gedung itu? Baik. Dan kalau memang itu harusnya hanya untuk kantor gitu ya, yang bisa dipadamkan dengan APAR, kalau terjadi sesuatu ya tentu tidak akan sebanyak ini korbannya. Betul sekali Bapak. Berarti bisa dikatakan ini ada unsur kelalaian begitu ya. Lalu juga ada selain kelalaian tentunya ada penyalahgunaan fungsi di situ ya Pak. Dari perizinan yang sebelumnya dibilang perkantoran, nyatanya dipakai untuk sebagian gudang, sebagian besar, bahkan ada 80 unit baterai ya Pak di lantai dasar. Tapi kalau dari penyelidikan langsung nih Pak di lokasi, berarti benar ya tidak ada area untuk evakuasi begitu ya Pak? Keterangan dari petugas damkar yang kami periksa, memang di bangunan itu untuk dari lantai 1 sampai ke lantai 6 ya, karena 7 rooftop ya, itu ada lift, tapi juga ada tangga. Ada tangga. Dan memang tidak ada jalur lainnya selain pintu 1. Tidak ada pintu keluar gitu. Seharusnya kan logika kita ya, kalau misalnya ini kalau memang sudah dengan kondisi seperti itu ya mungkin seharusnya tidak untuk kegiatan yang beresiko tinggi ya, seperti ada baterai dan sebagainya. Tapi kalau untuk penyelidikan di lokasi sendiri Pak, apakah setiap lantainya itu memenuhi persyaratan perkantoran yang ada APAR contohnya di setiap lantai? Ternyata kita sudah menyita ada 4 buah APAR yang sudah kosong ya. APAR itu juga tidak bisa untuk memadamkan. Artinya alat keselamatan yang disiapkan oleh perusahaan itu tidak berbanding dengan barang yang harus diamankan. Seharusnya mungkin dengan menggunakan teknologi lain gitu ya, sesuai dengan aturannya gitu ya. Baterai itu seperti apa dan sebagainya gitu. Itu karena kemarin saja gitu ya, Pak? aja harus menggunakan teknik lain, tidak air gitu. Usaha dan sebagainya gitu ya untuk memadamkan itu. Nah tentunya kan seharusnya sudah paham gitu, bahwa itu ada alat keselamatan lain yang khusus gitu ya Pak ya penanganannya. Lebih cepat, dan SOP-nya mungkin ya harusnya ya tidak dibawa ke situ barangnya. Gitu, harusnya kan ada gudang sendiri, kan kantor-kantor gudang-gudang gitu harusnya. Baik. Berarti bisa dikatakan kalau dari informasi saksi kunci yang Bapak selidiki, Bapak periksa, informasi apa yang Bapak belum dapatkan sebelumnya? Tambahan untuk mengungkap tragedi ini Pak? Mengumpulkan semua bukti-bukti ya, bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen semuanya ya. Tapi kami intinya dari kepolisian sangat serius ya, karena ini korbannya sangat banyak. Dan kami terus berusaha menggali sampai memang jelas, dan saat ini kan baru 1 tersangka ya. Nanti kami lihat dalam perkembangannya gitu, apakah mungkin ada tersangka lain. Pak, ini berarti pemilik perusahaan sama pemilik bangunan itu orang yang berbeda? Orang berbeda. Terkait untuk perizinan sendiri, apakah pihak perusahaan ini terbuka? Hasil dari pemeriksaan dengan Dinas Cipta Karya, kebutuhannya untuk kantor. Untuk kantor, berarti di situ saja sudah ada perbedaan ya Pak ya?
Baik. Pak, lalu apa ada langkah mitigasi yang bisa diambil kepolisian nih Pak ataupun pemerintah daerah agar kejadian serupa ini nggak terulang kembali nih Pak, khususnya di area perkantoran padat seperti itu untuk langkah ke depannya? Kemarin pada saat Pak Mendagri datang dan sejak awal Pak Wali Kota Jakarta Pusat juga hadir juga dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran ya. Kita juga berkomitmen gitu. Kalau memang ada usaha-usaha dengan resiko yang besar seperti ini gitu, tentunya harus ada perizinan dan prosedur keselamatan yang menjamin, karena kalau terjadi tidak hanya tidak hanya karyawannya tetapi juga mungkin warga sekitar juga terancam keselamatannya ya Pak. Apalagi di Jakarta Pusat ini kan memang umumnya perumahan-perumahan dengan padat penduduk. Betul sekali. Nah ini juga kami akan coba mitigasi. Para Babin Kamtibmas kami juga sudah turun ke lapangan bersama para lurah untuk memastikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Baik, atau kira-kira ada nggak nih Pak langkah-langkah ataupun upaya ke depannya, contoh untuk melakukan razia misalkan? Tentunya itu kewenangan dari pemerintah Kota Jakarta Pusat ya, terkait dengan perizinan dan sebagainya. Di sana juga ada Satpol PP dan sebagainya. Gitu. Tentunya kami akan mendukung apabila pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan upaya-upaya mitigasi pada usaha-usaha serupa. Oke, jadi saling berkolaborasi ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga segera terungkap dengan gamblang penyebab dari tragedi kebakaran di Terra Drone ini sendiri. Semoga selesai semuanya. Ya. Tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone menorehkan luka yang mendalam. Kepercayaan publik terhadap standar keselamatan di tempat kerja diguncang. Jika benar ditemukan unsur kelalaian, maka pihak keluarga ataupun publik berhak untuk menuntut pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum kepada pihak berwenang serta pihak-pihak pengelola maupun pihak perusahaan. Semoga tragedi ini menjadi momentum untuk introspeksi dan reformasi bahwa bukan hanya luka yang tertinggal, melainkan perubahan dalam penerapan regulasi dan juga pengawasan dalam standar keselamatan kerja. Saya Adita Dewi, selamat malam dan sampai jumpa.